Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dabha. Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Surat Al-Adiyat, berlari kencang. Allah bersumpah demi nama sebuah binatang, yaitu kuda. Kuda yang pada zaman Rasulullah, kuda yang memiliki kemuliaan, kuda yang memiliki kehormatan, kuda yang memiliki nilai yang mahal, itu adalah kuda perang. Kuda yang dimiliki oleh jenderal-jenderal, kuda yang dimiliki oleh raja-raja, yang dimana punggungnya dinaiki oleh tubuh-tubuh raja-raja yang besar. Diibaratkan sebuah kendaraan mungkin demi Lamborghini, demi Tesla, demi Jaguar. Ini demi kuda perang. Ada dalam sebuah nukilan hadis, surat ini diturunkan ketika Rasulullah menunggu pasukannya yang belum datang-datang dalam bentuk kavaleri berkuda. Allah menegaskan demi hewan ciptaanku, kuda yang mahal, yang berlari kencang terengah-engah, kuda para jenderal. Kenapa Allah bersumpah demi nama kuda? Karena pada saat itu kuda memiliki nilai yang paling tinggi, memiliki nilai yang paling nilai prestisius dengan julukan-julukannya yang disesuaikan dengan sejarah-sejarah kuda itu ketika memenangi peperangan demi peperangan. Pasukan Alexander itu yang pertama yang memiliki kavaleri kuda yang nomor 1 di dunia, yang sudah saya terangkan di dalam surat Al-Fil. Kavalerinya berhasil diluluhlantakkan oleh pasukan gajah di India, dan juga pasukan onta. Karena kuda kalau mencium bau onta itu tidak suka. Jadi ketika melawan pasukan Arab, pasukan Alexander di Suriah, di Damaskus dulu ada kerajaan yang besar juga di sana. Itu sangat kerepotan. Namun dia mempunyai kepandaian untuk mengupgrade terus kuda-kuda perangnya, baju jirahnya, pedang-pedangnya kepada pasukan-pasukannya. Itu kavaleri yang paling luar biasa pada zaman Rasulullah. Jika mempunyai kavaleri kuda, udah pasti menang dalam peperangannya, diyakini. Karena nilainya sebobot dengan kavaleri darat 100 minimal. Satu kuda perang itu seorang prajuritnya disamakan dengan 100 prajurit yang biasa. Saking luar biasanya itu yang namanya kavaleri kuda pada saat zaman beliau. Dan kalau otak Rasulullah, kalau
pikiran Rasulullah hanyut akan dunia itu pasti hal yang dipikirkannya ketika menaklukkan Ka'bah, ketika berhala sudah tidak ada, pasti itu akan dicari kuda lain yang luar biasa gagah-gagahnya. Namun beliau tidak, cukup dengan kudanya yang menemaninya ketika beliau hijrah di Madinah, yaitu onta ya. Cukup dengan kuda-kuda yang dimilikinya. Ya, ada beberapa tafsir hadis juga yang mengatakan bahwa ini bukan kuda tapi berupa onta, karena zaman Rasulullah itu kuda hampir tidak dimiliki oleh pasukan Arab karena saking mahalnya, dan orang Arab itu sangat pikir, bakil, pelit. Pun sampai sekarang juga kalau kita lihat orang Arab yang paling Arab itu pelitnya luar biasa. Ada beberapa ulama yang kekeh itu ini ontak, pada zaman Rasulullah tidak ada kuda. Jadi demi onta yang berlari kencang terengah-engah. Namun dipatahkan oleh sebagian ulama lagi di ayat yang kedua nanti, karena sangat memiliki nilai yang sangat tinggi. Jadi mungkin ketika ada nukilan hadis yang Rasulullah merasa gusar, kok kapal dari kuda gua belum pulang-pulang, karena mungkin nilainya itu mahal. Kuda itu, kavalerinya itu memiliki kekuatan yang di atas rata-rata pasukannya, jadi merasa khawatir ada sesuatu kejadian atau apa sehingga turun ayat ini. Begitu. Kuda, siapa sih yang tidak merasa bangga memiliki kuda, baik itu kuda yang lucu-lucu, kuda poni, kuda-kuda Suriah, kuda-kuda Persia yang besar-besar, kuda-kuda Yaman. Namun yang uniknya orang Arab tidak terlalu suka dengan kuda, dia lebih suka kepada onta. Entah kenapa, pasukan onta itu lebih, kavaleri onta pada zaman peperangan di masa beliau itu, zaman Masehi sampai beliau 600 ya kalau tidak salah, itu orang Arab kekuatan utamanya itu kekuatan kavaleri onta. Jadi kuda itu nomor 2. Tapi ketika tahu bahwa kuda itu memiliki kemampuan luar biasa di medan perang, ada semacam keinginan juga untuk memiliki hal yang serupa, yaitu kavaleri kuda. Karena saking taktisnya, cepat. Kalau onta kan lama jalannya. Ketika kita mendapat berita bahwa pasukan kita mendapat kesusahan dan membutuhkan bantuan, itu kavaleri kuda cepat datang. Dan 100 saja nilainya udah luar biasa kalau dikirim itu oleh raja-raja mereka. Dan Allah tidak malu untuk bersumpah demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Pun dalam konteks sufi adalah itu hawa nafsu, dalam konteks tasawuf. Demi nafsumu yang berlari kencang dan terengah-engah. Hawa nafsu yang mengejar. Mengejar apa sih kau sampai berlari kencang seperti itu, terengah-engah seperti itu kuda, sementara punggungmu ditunggangi oleh manusia? Kenapa kau mau ditunggangi oleh manusia? Hawa nafsu itu engkau atau manusianya? Dalam konteks tasawuf seperti itu. Penukilan surat Al-Adiyat di ayat pertama luar biasa. Pintu yang sangat indah surat Al-Adiyat.
Alhamdulillahirabbil alamin.